Bumi adalah tidak bertanya kamu agamanya apa. Lalu langit juga tidak bertanya bahwasanya kamu agamanya apa. Dan mendung pun tidak bertanya kamu agamanya apa. Namun saya yakin bumi, pepohonan, binatang dan sebagainya hanya melihat budi pekerti manusia yang akan membawa kemuliaan di dunia ini, tidak menanyakan agamanya. Karena banyak yang mengatakan masjid Koran Kalit langgar pada buyar. Mungkinkah yang didomo-domo lan didamu-damu oleh para sesepuh dan bini sepuh para pujangga wiku ajar si para brahmana tanah Jawa ini akan terwujud? Sekali lagi, mungkinkah yang didomo-domo lan didamu-damu oleh para sesepuh dan bini sepuh para pujangga wiku ajar si para brahmana tanah Jawa ini akan terwujud? Tapi ulo salam yo atur bagyo wisuka nusantara. Om wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Bercerita zaman sekarang itu banyak sekali yang mengatakan bahwasanya kehancuran moral, ya, krisis moral secara umum itu banyak sekali yang mengatakan bahwa sekarang itu bukan krisis ekonomi saja, namun krisis moral, krisis tatanan budaya, krisis tatanan ekonomi dan sebagainya. Intinya mungkin ke depan bahkan akan dimungkinkan krisis pangan, karena sekarang itu kita sudah merasakan bahwa musim tanam gagal tanam, tanam padi membuang padi tanpa ada pengembalian padi, kemungkinan seperti itu. Nah, mengapa saya mengatakan demikian? Banyak sekali orang yang menaburkan benih padi lalu terlalu tua dan menaburkan lagi dan tetap tidak bisa menanam karena curah hujan yang saya maksud kurang memadai, khususnya di sawah-sawah tanda hujan. Sekali lagi, khususnya di sawah-sawah tanda hujan, berbeda di tanah atau sawah yang terkena aliran irigasi. Jadi yang bisa menanam padi rata-rata sekarang secara umum, secara maksimal hanya sawah yang teraliri oleh saluran irigasi. Yang selebihnya, kalau yang tanda hujan, niscaya banyak sekali yang tidak sesuai kapasitasnya air untuk menanam padi. Saya akan menyampaikan bahwasanya krisis moral yang termaksud diantaranya banyaknya korupsi. Krisis moral yang termasuk banyaknya, mohon maaf, lembaga-lembaga pendidikan yang akhirnya para ustadznya atau para gurunya tergelincir dari moralitasnya atau tergelincir kepada tindakan asusila. Ya, saya akan merana sedikit bahwasanya mungkinkah yang didomo-domo lan didamu-damu oleh para sesepuh dan bini sepuh para pujangga wiku ajar si para brahmana tanah Jawa ini akan terwujud? Sekali lagi, mungkinkah ya yang didomo-domo, didamu-damu oleh para nujum ajar pendito resi brahmana Nuswantara ini akan terwujud? Contoh, kemarin waktu corona banyak yang mengatakan masjid Koran Kalit langgar pada buyar. Lah, ini kan sudah kasus nyata, ya. Sekarang mohon maaf, langgar cacah wuwungan, ya, ning langgar podo longgar. Masjid tempat ibadat itu baik-baik, apik-apik, tapi yang ibadat hanya setitik. Lah, ini kasus nyata. Inilah yang saya kadang berangan-angan, kadang saya berpikir semestinya yang sangat bertanggung jawab kepada kehancuran moral bangsa Indonesia saat ini. Sekali lagi saya menyampaikan bahwa yang semestinya sangat-sangat bertanggung jawab atas kehancuran moral bangsa Indonesia saat ini, selain kehancuran ekonomi, selain kehancuran budaya, semestinya adalah para pemuka agama. Sekali lagi, semestinya adalah para pemuka agama. Namun rata-rata kita rasakan bersama bahwa para pemuka agama seolah-olah ini adalah hal yang biasa-biasa saja,
dan paling mengatakan kepada inilah akhir zaman atau zaman akhir, kita pada berhati-hatilah. Semestinya secara nilai spiritual, mohon maaf, secara nilai spiritual otomatis para pemuka agama kan ada laju spiritualitas di dalam ajaran agamanya. Umpamanya yang saya maksud, manakala tidak turun hujan, kalau yang saya dengar itu adalah sholat istisqa. Lalu manakala mohon petunjuk ya, itu semestinya munajat ya istikharah atau dan sebagainya, mohon petunjuk. Nah, saya akan nagih janji atas dari ajaran para Brahmana Nujum Ajar Penditorsi. Sekali lagi, nagih janjinya ajaran Nujum Ajar Penditorsi di kala zaman Majapahit. Sekali lagi, di kala zaman Majapahit yang murni nilai spiritualnya adalah nilai spiritual Nusantara, yang tidak berpihak kepada nilai spiritual atau agama apapun, namun yang sebagai pijakan di bumi Nusantara ini adalah nilai spiritual asli Nusantara, dan lalu yang diajarkan oleh para Nujum Ajar Penditorsi dan Brahmana lainnya. Sekarang, mohon maaf, sekarang semestinya yang sangat bertanggung jawab adalah para pemuka agama. Setelah hancurnya Majapahit, semestinya yang paling bertanggung jawab adalah para pemuka agama lah. Pemuka agama yang mana? Tentunya pemuka agama yang mayoritas. Saya tidak mengatakan kiai, saya tidak mengatakan ustadz dan sebagainya. Namun semestinya yang paling bertanggung jawab atas kehancuran moral bangsa Indonesia adalah para pemuka agama mayoritas di Indonesia. Lah bagaimana yang minoritas ya? Yang minoritas pun seperti mungkin agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, semestinya pun turut melakukan pertanggungjawaban yang nyata. Kalau dalam istilah Jawa itu ya laku spiritual atau tapa brata. Lah inilah yang saya mohon maaf, saya patut menagih janji kepada atas ajaran-ajaran paham mancanegara atau agama yang telah mengubah kapitayan atau ajaran nilai spiritual asli Nusantara digubah menjadi ajaran-ajaran paham tertentu ya. Saya tidak mengatakan agama murni karena kalau menyudutkan agama, saya juga nanti tentunya akan keliru, karena agama juga sah menurut umatnya dan menurut di dalamnya mungkin menurut Tuhan Yang Maha Esa. Namun yang saya tahu, bumi adalah tidak bertanya kamu agamanya apa. Lalu langit juga tidak bertanya bahwasanya kamu agamanya apa. Dan mendung pun tidak bertanya kamu agamanya apa. Namun saya yakin bumi, pepohonan, binatang dan sebagainya hanya melihat budi pekerti manusia yang akan membawa kemuliaan di dunia ini, tidak menanyakan agamanya. Saya tidak mengajak atau memprovokasi bahwasanya agama ini tidak penting. Namun yang jelas nilai spiritual dalam masing-masing agama semestinya ada dan harus bisa mempertanggungjawabkan atas kehancuran moral bangsa Indonesia. Dan lalu mungkinkah tanda-tanda yang demikian, tanda-tanda yang saya maksud adalah tidak ada langkah-langkah tertentu dari para pemuka agama apapun. Sekali lagi, tidak ada langkah-langkah tertentu yang menjamin perbaikan moral atas kehancuran moral di bangsa Indonesia ini. Yang saya maksud, mungkinkah ini adalah tanda-tanda akan kembalinya ajaran budi pekerti atau ajaran kapitayan yang asli atau ajaran nilai spiritual asli Nusantara ini yang tidak tido-tido. Dengan kata lain, mungkin nanti secara terang-terangan ya, yang menjadi dedering Nuswantara ini adalah sosok Brahmana. Sosok Brahmana bukanlah sosok pemuka agama. Sekali lagi, kalau sekarang yang kalau boleh saya fair ya ngomong apa adanya, yang dijonjon, dimuliakan, dimanjakan atas fasilitas dari para umat ini kan para pemuka agama. Kalau orang yang melakukan spiritual asli Nusantara tentunya tanpa ada fasilitas apapun. Saya sendiri merasakan ya, ketika saya ibaratnya ada keperluan untuk spiritual, sama-sama mohon maaf, sekarang membangun tempat ibadat saja, pelalai itu ya, di pelalai itu ya
sampai nyeser di tengah jalan umpamanya, meminta-minta di tengah jalan, dan itu niscaya tidak ada yang menghujat. Namun ketika saya melakukan ritual tertentu, umpamanya membuat tumpeng tekad, umpamanya membuat acara ruatan dalam bulan Sura, niscaya banyak sekali yang komen dan menuduh bahwasanya saya jual keluhuran. Nah, ini kasus nyata ya. Saya akan menyampaikan bahwasanya mungkinkah ya kehancuran moral ini memang sudah saatnya kembali ke tatanan nilai spiritual asli Nusantara yang nantinya sebagai deder atau adegeng atau taruhlah pendepan daripada spiritual asli Nusantara, baik itu di masyarakat maupun di tingkat negara, itu adalah Brahmana asli yang memegang nilai-nilai spiritual asli Nusantara ya, seperti Kala Majapahit. Lah, sekarang yang dikedepankan tentunya adalah yang santrinya banyak ya, atau yang umatnya banyak, lalu yang punya pengaruh, para calon wakil presiden dan calon presiden pun datang taruhlah dengan membawa, ya otomatis datang tidak cuma datang dong, namun nilai spiritual asli Nusantara sekarang saya yakin sedang sangat terabaikan. Ya mohon maaf, saya mengatakan apa adanya. Tatkala membangun tempat ibadat, pelalai ngemis-ngemis podo dilakoni dan pada mau mengasih, namun untuk kepentingan nilai spiritual asli Nusantara, saya merasakan niscaya saya sangat tertatih-tatih. Itu pun tetap saya lakoni karena apa? Ujung daripada perjalanan ini apapun alasannya, nerimo ing pandum sumende marang takdir, dan saya yakin untuk saat ini baik itu pemuka agamanya, baik itu masyarakatnya, tidak ada yang bisa pasrah pandum sumende marang takdir, artinya menerima garis titis pepeseneng urip yang sesungguhnya, yang tidak mengada-ada, tidak membuat IO, tidak dan sebagainya. Lah kalau sekarang, mengapa para pemuka agama atau para ustadz ini sangat laris, taruhlah, itu saya yakin ada event-event tertentu atau mengadakan semacam IO, event organizer, dan lalu ya di situ otomatis motifnya adalah jar pasuki mawa beo. Lah kalau sementara saya jangankan membangun tempat ibadat, untuk ruatan saja itu saya sangat tertatih-tatih lah. Tapi saya yakin ini adalah di antara tanda-tanda akan kembalinya kepada budaya spiritual asli Nusantara atau kapitayan yang sejati Nusantara, dan nanti mungkin yang bisa berantasi daripada kehancuran moral juga sosok seorang Brahmana. Saya rasa demikian. Terima kasih.